Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, sehat badan, sehat pikiran, dan tidak kurang satu apapun sehingga hari ini kita dapat mengikuti perkuliahan perdana tentang lingkup geografi tanah. Ya, adapun saya Muslihin MPD akan menjelaskan terkait lingkup geografi tanah. Adapun yang akan kita bahas nanti yang pertama itu mengenai pendahuluan geografi tanah, kemudian ada faktor-faktor pembentukan tanah, kemudian apa sih peran tanah dalam kehidupan kita? Pernahkah kalian memikirkan untuk apa tanah itu? Mengapa kita perlu mempelajari tanah? Kalian tahu enggak, tanah yang ada di Aceh bisa berbeda dengan tanah yang ada di Lombok. Tanah yang ada di Aceh dan di Lombok bisa berbeda dengan wilayah yang lain, ya, bisa berbeda dengan negara lain. Kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, untuk secara eksplisitnya kita perlu memahami dan mendalami ya geografi tanah gitu. Mahasiswa semuanya, apa sih yang dimaksud dengan tanah? Nah, Rahman mendefinisikan bahwa tanah ini merupakan partikel yang sudah dirombak, yaitu batuan yang sudah dirombak menjadi partikel-partikel kecil karena ada proses di sini. Proses dirubahnya melalui kimiawi, ya, ada mikroorganisme, kemudian sehingga prosesnya tersebut sehingga menjadilah tanah. Kemudian Glinka juga menyatakan bahwa tanah merupakan tubuh alam yang bebas, memiliki ciri morfologi tertentu sebagai hasil dari interaksi antara iklim, organisme, bahan induk relief, dan waktu. Nah, secara geografi tanah yaitu mempelajari tentang karakteristik dari berbagai jenis tanah dan sebaran dari berbagai jenis tanah yang ada di muka bumi ini. Ya, sebenarnya karakteristik berbagai jenis tanah yang dipelajari dalam ilmu tanah ini, adapun geografi tanah lebih menekankan pada sebaran dari berbagai jenis tanah dan mempelajari faktor-faktor penyebab mengapa terjadinya perbedaan, ya, penyebab terjadinya perbedaan jenis tanah antara satu tempat dengan tempat yang lain. Nah, di sini. Nah, adik-adik mahasiswa semuanya, apa sih peran tanah dalam ekosistem? Peran tanah ini sebagai media tumbuh, ya, sebagai media tumbuh bagi tanaman, menyediakan sumber dan unsur hara, air, oksigen yang dibutuhkan oleh tanah. Kemudian tanah ini berperan sebagai penyaringan, di mana ketika hujan turun mengenai daun-daun kering, itu salah satu penyaringan, kemudian masuk ke dalam tanah. Dalam tanah, lapisan-lapisan tanah ini terjadilah penyaringan, ya, dari lapisan tanah ini, sehingga air yang kita ambil air sumur, ya, air dan beberapa tempat penyimpanan air menjadi bersih. Kenapa? Karena ada proses penyaringan di sini, ya, penyaringan kotoran dari zat berbahaya sehingga air tanah ini menjadi bersih. Kemudian peran tanah ini bagi habitat organisme. Tanah menjadi tempat hidup bagi beragam organisme, mulai dari mikroorganisme hingga hewan-hewan penggali tanah. Gitu. Selanjutnya kita bahas konservasi tanah. Ya, yang pertama erosi tanah, bahaya erosi tanah akibat aktivitas manusia dan alam yang dapat mengurangi kesuburan tanah. Yang kedua, mencegah. Bagaimana sih cara kita mencegah erosi? Nah, upaya-upaya konservasi tanah seperti reboisasi,
terasering dan pola tanam konservasi untuk mencegah erosi. Kemudian peran kita sebagai individu ini sangat penting dalam melestarikan tanah untuk keberlanjutan ekosistem dan pertanian yang berkelanjutan. Mahasiswa semuanya, kita akan bahas lagi terkait dengan hubungan pedosfer dengan lapisan bumi lainnya. Ya, pada gambar ini dapat kita lihat bahwa pedosfer tanah ini saling berkaitan dengan lapisan bumi lainnya, berhubungan dengan atmosfer di bagian bumi, kemudian berhubungan dengan biosfer, hidrosfer dengan air, dan kemudian dengan batuan dari 4 unsur lainnya sehingga mempengaruhi tanah yaitu pedosfer. Adapun atmosfer seperti iklim ini sangat berpengaruh. Kemudian ada mikroorganisme, makhluk hidup semua yang ada di biosfer. Kemudian ada hidrosfer, air di sini sangat berperan penting terhadap tanah. Kemudian ada litosfer ini terkait dengan bahan induknya yaitu bahan dasar atau batuan sehingga menjadi tanah. Ya, jadi beberapa lapisan bumi lainnya ini saling berkaitan mempengaruhi tanah. Selanjutnya, apa sih hubungan pedologi? Ilmu tanah ini berhubungan dengan beberapa ilmu lainnya. Seperti yang tadi kita katakan, ya, ilmu tanah ini ada ilmu yang lainnya mengikuti, yaitu ilmu fisika, ilmu matematika, ilmu kimia. Nah, dari ilmu kimia ini kita dapat melihat unsur-unsur hara tanah gitu. Kemudian dari kebumian ini dapat kita pelajari terkait dengan klimatologi. Jadi iklim ini berpengaruh terhadap proses pembentukan tanah. Kemudian ada faktor geologi dan geografi. Ini terkait dengan keruangan dan kewilayahan. Kemudian faktor ilmu lainnya seperti biologi. Di sini ada botani, ya, zoologi, hewan-hewan dan mikrobiologi lainnya. Kemudian ada geografi terapan. Terapan ini ada di pertanian, kehutanan. Kemudian ada di teknik. Di teknik ada pengukuran. Kemudian di teknik geografinya juga masuk di sini yaitu ilmu pemetaan. Kemudian masuk juga pada ilmu penginderaan jauh. Kemudian masuk juga geografi tekniknya yaitu di sistem informasi geografis yang perlu kita yang dari keilmuan teknik ini dapat mempengaruhi ilmu tanah gitu. Ya, untuk lebih dalamnya nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Semuanya kita bahas peran tanah dalam kehidupan kita. Nah, peran tanah dalam kehidupan ini beragam, banyak macamnya ya. Manfaat tanah sebagai sumber daya dalam kehidupan kita. Yang pertama, tanah ini menyediakan unsur hara. Unsur hara ini dibutuhkan oleh tanaman sehingga tanaman ini menjadi subur. Tanah ini menyediakan bahan makanan mikroorganisme yang tinggal di dalam tanah. Kemudian manfaatnya juga tanah ini menyediakan tempat aktivitas untuk kita manusia. Ya, jadi kemudian manfaatnya juga menjadi bahan baku produksi seperti batu bata, seperti bahan gerabah dan lainnya. Kemudian sumber mata air, sumber tanah dapat menyerap air, kemudian menampung air dan dimanfaatkan untuk kita makhluk hidup. Kemudian menyimpan mineral seperti minyak bumi, gas alam dan hasil tambang. Sumber pendapatan juga dari tanah kita. Material dan bahan bangunan. Nah, dari tanah ini bisa dibuat beragam jenis bahan bangunan ya. Kemudian menjadi tanggul alami yaitu sebagai penahan alami bagi aliran air dan masih banyak manfaat lainnya yang tanah ini bagi kehidupan kita. Kemudian yang terakhir ya, apa sih peran pendidikan dan konservasi tanah? Nah, pendidikan lingkungan ini peran pendidikan dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya konservasi tanah. Nah, apa sih peran adik-adik mahasiswa semuanya? Ini mahasiswa berkontribusi dalam kegiatan konservasi tanah di lingkungan kampus dan masyarakat, melakukan kampanye konservasi. Ya, kampanye ini
Ya, kampanye konservasi ini dapat kita mulai dari kita sendiri. Kemudian kita mengajak lingkungan keluarga, kita mengajak orang tua, kita mengajak adik, kita mengajak ponakan, lingkungan kita sudah beres, di rumah kita sudah beres, baru kita mengajak ya masyarakat di sekitar kita, masyarakat luas, sehingga mereka bergerak aktif berkampanye untuk meningkatkan kesadaran dan terlibat berpartisipasi dalam konservasi tanah gitu. Inilah materi pertemuan kita hari ini, lingkup geografi tanah yang kita bahas pada video pembelajaran kali ini. Untuk secara lengkapnya adik-adik dapat mengakses LMS pada. Di sana telah ada materi modul yang disediakan, kemudian juga PPT dan video, kemudian terdapat juga latihan. Nah, latihan ini yang dapat mengasah kemampuan adik-adik. Dan jangan lupa di LMS aktifkan forum diskusi. Di sana nanti Bapak akan share permasalahan sehingga adik-adik dapat berdiskusi terkait materi lingkup geografi tanah. Sekian untuk pertemuan materi hari ini. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas terkait pembentukan dan perkembangan tanah. Kemudian materi selanjutnya akan kita bahas juga terkait faktor-faktor pembentukan tanah. Saya Muslihin MPD, saya pamit, saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.